Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki pertemuan ke-15, materi terakhir yaitu mengenai membuat soal matematika terintegrasi Islam. Berikut adalah PPT-nya. Ini membuat soal matematika terintegrasi Islam itu apa saja ciri-cirinya? Ini yang akan kita bahas ya. Nah, ciri-ciri soal terintegrasi Islam itu banyak. Ini ada beberapa yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu mengandung nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, disiplin, rajin, kebersihan, kesopanan, ketertiban, pokoknya semua yang bernilai positif atau yang mengandung nilai-nilai keislaman itu bisa disebut dengan soal matematik terintegrasi Islam. Kemudian contohnya ini mengandung nilai kejujuran. Agak panjang ya, ini biasanya dalam soal cerita. Bu Afifah merupakan salah satu seorang guru yang bertanggung jawab atas kantin di sekolah. Kantin sekolah selalu dibuka setiap hari. Namun karena mengajar, Bu Afifah memperlakukan sistem kejujuran. Pada proses jual beli di kantin, setiap siswa yang ingin membeli kue dan gorengan, mereka hanya tinggal meletakkan uangnya ke dalam kotak kejujuran. Nah, baru masuk ke materi. Jadi dimulai dulu dengan kalimat-kalimat yang mengandung nilai kejujuran, baru masuk ke materi. Jadi ini soalnya, jawabannya sama aja dengan yang lain. Jawabannya menggunakan matematik juga, matematik murni, matematik seperti biasa. Jadi di sini soalnya yang mengandung nilai kejujuran seperti apa nih dia. Kantin jujur nih maksudnya ya. Jadi di sini soalnya. Oke, yang kedua, penggunaan nama-nama Islam dalam soal. Nah, jadi hilangkan penggunaan Alex, Robert, apalagi Gabriel. Nah, jadi ganti dengan nama Islam. Anisha, Rashid, Fatima, Abdullah, Khadijah, Muhammad, Ali. Jadi ganti dengan nama-nama Islam di dalam soalnya. Itu juga mengandung integrasi keislaman. Ini contohnya. Fatima dan Khadijah merupakan donatur tetap pada salah satu panti asuhan di kota Pekanbaru. Mereka berencana membelikan buah-buahan untuk anak-anak panti. Fatima membeli 2 kg mangga dan 1 kg apel, dan selanjutnya ini soal matematiknya. Jadi di sini soalnya menggunakan nama matematik, dan satu lagi nilai keislaman yaitu sedekah. Jadi di sini dikolaborasikan antara penggunaan nama Islami dan aspek Islamnya yaitu sedekah. Ini dia anak-anak panti ya. Ini jadi di sini bedanya soal matematik biasa, soal cerita matematik biasa dengan yang terintegrasi Islam. Oke, selanjutnya pengutipan ayat Al-Quran dan hadis dalam soal. Seperti apa? Nih dia. Nih, langsung aja masuk. Dalam Quran surat Al-Mu'min 21, langsung masuk ke suratnya. Baru masuk ke pembahasannya. Nih, bahwa Zainab dan keluarga sangat suka minum susu. Ini dikaitkan dengan ayat Al-Quran ini tentang apa? Baru kaitkan soalnya. Kemudian soal matematik biasa. Jadi nilai-nilai di dalam ayat Al-Quran ini apa? Masukkan ke soalnya. Ini salah satunya, banyak lagi soal yang lain ya, yang mengutip ayat Al-Quran. Kemudian penggunaan hari-hari besar agama Islam. Bisa Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Ini dia. Ini Idul Adha merupakan salah satu hari raya umat Islam. Pada raya ini umat Islam wajib berkurban bagi yang mampu. Jadi ini keistimewaan Idul Adha itu apa? Nah, ini ada di sini nih. Kemudian apa yang biasa dipotong? Sapi, kambing. Ini pun ayat-ayat tentang binatang yang ada dalam Quran ya. Unta, boleh nih. Ini dia. Kemudian harganya juga harus realistis ya. Kalau sekarang berapa harga sapi? Jangan dibuat 1 juta karena harga sapi udah tinggi sekarang, jadi disesuaikan, realistis. Kemudian penggunaan identitas dan atribut atau simbol dan gambar-gambar yang mengandung nilai-nilai Islami. Contohnya ini dia. Ini salah satu contoh di buku Ibu.
Nih langsung nih ke rukun Islam. Jadi ini untuk anak SD nih biasanya, SD kelas 1. Lingkari urutan rukun Islam pada gambar. Nih, ini syahadat. Urutan berapa? Ini anak kelas 1 nih, mengenal angka. Mengenal angka, jadi nggak mesti buah-buahan, nggak mesti gambar-gambar lain. Boleh dengan nilai Islam nih dia, rukun Islam pada gambar. Ini dia. Nih, tinggal diapakan. Jadi selain mengetahui angka, mereka juga mengetahui rukun Islam ini dia ternyata ada 5. Nah, ini dia ternyata. Lengkapi gambarnya langsung. Nah, ini jadi seperti inilah membuat soal. Banyak lagi contohnya ya. Misalnya himpunan. Dalam soal himpunan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, itu boleh juga. Vektor dari vektor positif, misalnya dari Indonesia ke Ka'bah itu kan positif, mau menunaikan haji berapa kilometer jaraknya, itu bisa juga. Jadi banyak soal matematik ini dikaitkan dengan Islam. Nah, jadi tugasnya itu membuat satu saja soal matematik yang terintegrasi dengan Islam. Terserah mau seperti apa, asal nampak Islamnya itu seperti apa. Nah, demikian yang bisa disampaikan hari ini. Jadi ini waktunya singkat untuk pertemuan ke-15 ini, hanya membuat soal-soal matematik itu seperti apa, karena pertemuan sebelumnya juga telah disinggung soal-soal matematika yang terintegrasi itu seperti apa, baik materi himpunan, logika matematik, bisa juga kita menggunakan nilai-nilai keislaman atau yang pengutipan ayat dalam Al-Quran. Jadi banyak, segitiga, soal ceritanya menggunakan nilai-nilai keislaman bisa juga. Nah, jadi silakan dikerjakan tugasnya, mencari satu soal saja, soal matematika terintegrasi dengan Islam. Nah, demikian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.